سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Saya ada dua hal ini. Pertama, saya mau meneruskan Pak Sejam Intel. Kalau kita sudah mengetahui ada aliran sesat, ada slide-nya saya oleh panitia bisa menampilkan. Terus mau kita apakan saudara kita ini? Itu yang terpikir bagi saya. Yang kedua Pak Ses, bagaimana orang supaya tidak sesat? Itu penting sekali. Tadi saya bawahi apa yang disampaikan itu. Nah, orang yang terlanjur kita apakan? Tentu harus kita bimbing. Kenapa? Karena ini saudara kita. Untuk apa? Untuk kembali ke jalan yang benar. Itu. Ya. Tapi memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah, Pak? Karena dalam alam pikiran mereka itu sudah sampai kepada tingkat pokoknya gitu. Pokoknya kalau bahasa Mas Taryono itu pokoknya gitu, ya kan? Hidup matinya di situ. Nah, ini yang repot nih, ya kan? Hidup matinya di situ. Nah kalau sudah hidup matinya di situ, ya terus kita apain? Nah coba terus ke beberapa contoh aja itu yang sudah dinyatakan sesat itu saya ingin sampaikan. Misalnya, terus slide berikutnya, Islam Jamaah, ya kan? Ahmadiyah, ya kan? Terus apa lagi? Sholat dua bahasa, ada sholat dua bahasa, itu, nah dan lain-lain. Ya, kalau Syiah belum. Syiah itu kita perdebatannya masih sangat tajam sekali. Wahabi juga belum. Jangan juga sembarang kita mengatakan sesat, nggak boleh. Kita harus ekstra hati-hati. Karena begitu sebuah aliran dinyatakan sesat, itu pertanggungjawabannya memang tidak mudah. Pertanggungjawabannya, Pak, dunia akhirat. Bukan hanya dunia aja. Kalau jam Intel tadi dunia aja kali, secara hukum. Tapi MUI akhirat. Jangan sampai ada orang mengatakan begini, enak aja MUI memfatwakan sesat. Terus gimana? Itu haknya Allah. Kalau gitu kirim aja surat sama Allah kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebuah aliran sesat atau tidak? Itu orang bilang, ini orang normal atau gimana? Kenapa disuruh ngirim surat ke Allah Subhanahu wa taala? Padahal para ulama, ilmuwan, umara, ulama, cendekiawan diberi kewenangan untuk mengatakan sesuatu saat tidak. Sekarang latar belakangnya apa? Ada dua. Tadi Pak Sejam Intel sudah mengatakan, mulai dari pasal 29 ayat 2. Ya, di sini jelas ada kemerdekaan, ada kebebasan untuk memilih keyakinan. Dari sinilah pintu masuk kebebasan ini. Tapi kebebasannya tidak bertanggung jawab. Kita minta kebebasan yang harus bertanggung jawab. Oke, sekarang slide kedua. Yang kedua, lanjut. Nah, jadi kita coba lihat ya, bahwa ini menjadi propaganda ya, propaganda Pak Ses ya. Apalagi jelang pemilu ini. Kenapa jelang pemilu banyak aliran muncul? Sebab ini bukan tidak mungkin, sangat mungkin ada aktor. Karena gampang Pak Ses. Seorang tokoh begitu masuk dinyatakan dilindungi oleh seorang tokoh, yang penting suara, mulai dari haram jadah sampai sejadah dikumpuli suara. Ini harus hati-hati. Dan MUI nggak bisa seperti itu. Jadi harus kita clearkan nih. Karena itu definisi suatu agama yang katakan sesat apabila sebuah aliran tidak mewajibkan sesuatu yang dihukumkan wajib berdasarkan ijtima ulama. Jadi yang wajib disunatkan, yang sunat diwajibkan dan seterusnya. Dibolak-balik hukumnya, ya kan? Nah, karena itu ditambah lagi dengan 10
kriteria yang sudah disebutkan oleh MUI. Lanjut. 10 kriteria itu ya ini yang saya katakan tadi. Islam Jamaah, Ahmadiyah, Iqrar Sunnah, Al-Quran Suci, menamakan agama yang luar biasa. Ini fatwanya sudah keluar semua nih. Al-Qiyadah Islamiyah berubah menjadi apa Pak Utang? Al-Qiyadah menjadi Al-Ghafatar. Jadi aktornya itu juga, nggak kapok juga deh. Sudah masuk tapi masih buat aliran sesat. Lanjut. Nah, sebelum saya sampai ke 10 kriteria ini begini. Islam Jamaah tadi itu sudah menjadi pengetahuan umum, tukar baju. Ya kan? Menjamah menjadi LDI. LDI ini sudah perhatian khusus di MUI. Sampai ke Mukernas kemarin sudah kita keluarkan rekomendasi kebijakan MUI karena masih dalam pembinaan, maka pimpinan yang ada di LDI yang ada di MUI kita minta untuk dinonaktifkan. Itu Pak Sarin, itu kebijakan, putusannya bukan saya, bukan Pak Utang dan bukan Bu Palina sebagai sekjen, tapi putusannya Mukernas. Kenapa? Karena 2 kali datang ke MUI minta kami kembali kepada paradigma baru, tapi faktanya di lapangan enggak tuh, kita aja dilecehkan. Kita nggak mau institusi Mahkamah Agung dilecehkan, dan kita nggak mau institusi MUI dilecehkan, gitu Pak. Ya, nah, ini pembinaan tanggung jawab kita semua, dan itu tanda tangan di atas meterai. Dan mereka datang secara ikhlas kemari untuk minta dibina, tapi ketika mau dibina nggak mau. Itu gimana? Nah, terserah nanti kita yang hadir di forum ini, baik yang Zoom maupun yang langsung, mau kita apakan. Ya kalau saya sih sederhana aja, mau dibina monggo, nggak mau ya sudah, ya kan itu aja. Tapi justru mereka yang memberatkan dirinya sendiri, kayak gitu aja. Nah, jadi 10 kriteria ini sudah menjadi standar MUI, dan saya yakin pemerintah juga sudah memberikan perhatian terhadap 10 kriteria ini. Gitu Pak Sesian, jadi rujukan. Dan ini waktu saya Sekretaris Komisi Pengkajian, Pak Utang ketua komisi waktu tahun 2000 berapa? Kira-kira 15 tahun lalu. Tahun 2000-an. Enggak. Sebelumnya 98 ya. Jadi ini sudah menjadi pengetahuan umum kita semua. Jadi intinya mengingkari salah satu rukun iman itu jelas, ya. Begitu juga meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak syar'i, itu jelas, ya. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, ini harus dilakukan validasi, harus dilakukan penelitian, harus dilakukan sesuai standar SOP, standar operating procedure. Artinya tidak semudah itu kita menyatakan satu golongan kelompok itu sesat. Sebab harus punya fakta data yang clear, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.